saudaranya Pak D saya ini cerita kalau itu ada banyak kehilangan celana jeans. Ternyata bukan saya doang yang hilang celana jeansnya. Ada orang kampung sebelah ngabarin kalau celana jeansnya itu dipakai untuk pesugihan, Bang Fajar. Pesugihan celana jeans. Terus dia bukan menyimpulkan, dia menceritakan kalau celana jeansnya itu dikumpulkan di kain kafan, dijejerin. Ternyata celana saya itu paling atas, atau bisa dibilang di kepala, di bagian kepala. Dijadiin kayak mayat gitu, Bang Fajar. Gak lama ya saya dengar cerita itu juga takut dong kan, kayak wah anjir jadi tumbal gua gitu kan. Di atas itu ada obor. Jadi kayak dia turun dari atas gitu, Bang Fajar. Turun. Yang dilihat tuh kayak gimana gitu? Nah, yang dilihat itu dia orang-orangnya tinggi, serba hitam, dan keranda mayatnya juga itu tutupnya itu warna hitam. Cuma saya nggak tahu ya di dalamnya itu ada apa ya. Lebaran harusnya jadi hari bahagia, kita ketemu saudara, keluarga, kerabat, makan opor, rendang, dapet THR. Lah, tapi gimana kalau lagi Lebaran tiba-tiba dijadiin target pesugihan? Dan ini jadi pesugihan paling aneh yang mungkin pernah gue denger, karena ini pesugihan celana jeans. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Bro Rizky. Halo Bang Fajar. Ini katanya jadi target pesugihan celana jeans. Itu bagaimana maksudnya? Iya betul, jadi target pesugihan celana jeans untuk nyari kekayaan sih katanya sih Bang Fajar. Jadi celana jeansnya dicolong? Atau iya, bagaimana? Dicolong. Terus diapain? Dibikin seperti mayat. Jadi celananya dikumpulin jadi satu, dikumpulin jadi mayat gitu. Pakai kain kafan beneran. Dan ini kampungnya itu kan terletak di kaki Gunung Slamet. Betul, Bang Fajar. Jadi rumahnya itu kayak ya kiri kanannya tuh masih jauh gitu ya, satu sama lain rumahnya ya. Betul, masih jauh. Jadi penerangannya juga kurang. Dan rumahnya masih berbentuk kayak rumah-rumah di Jawa gitu ya. Ya, ada sebagian yang sudah modern, ada yang sebagian masih kayak make bambu-bambu atau kayak gitu-gitulah, Bang Fajar. Oh, jadi setengah-setengah gitu. Setengah-setengah benar. Mungkin kalau di bagian depannya atau di bagian arah jalan rayanya sudah modern, tapi bagian ke atas bukitnya itu sudah mulai kelihatan kayak rumah-rumah real Jawa lah gitu. View-nya bagus ya, langsung gunung ya? Bagus banget Bang Fajar, beneran bagus banget view-nya. Oke, ditahan dulu ceritanya. Oke, siap. Seperti apa kisah kali ini? Jangan sampai kalian ngalamin kayak yang dialami. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Rizky boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana, Bang? Awal mulanya itu kejadiannya pada tahun 2017, Bang Fajar. 2017 itu saya umurnya masih 17 tahun juga. Terus kejadiannya itu di daerah Jawa Tengah. Oke, saya cerita dari awal ya, dari pas saya di Jakarta dulu. Saya dari Jakarta itu berlima. Saya, ibu saya, adik saya 2, dan Pak D saya. Itu kebetulan kampungnya saudara saya, atau yang bisa dibilang Pak D saya ini. Pas perjalanan dari Jakarta mau ke Jawa Barat, itu tidak terjadi hal apa-apa. Tidak ada hal janggal sama sekali. Cuman pas udah di Jawa Tengah itu, mungkin ini feel saya sih. Feel saya yang kayak ada sedikit rada aneh. Dan by the way, timeline cerita ini tuh pas mau Hamin 1 minggu sebelum Lebaran. Rame nggak pas mudik itu? Pas mudik itu sih, so-so sih Bang Fajar. Jadi kayak, ya macetnya paling di titik-titik kayak pasar, kayak gitu-gitu aja sih. Kita juga kebetulan nggak ngelewatin tol. Jadi ada sedikit kayak gitu. Setelah itu, saya sampai di kampung halaman
Pak D saya. Saya istirahat dulu sebentar, buka puasa di rumah Pak D saya. Terus tidak lama Pak D saya itu dikabarin sama Pak D saya yang satunya lagi. Mau datang ke kampung Pak D saya ini di Jawa Tengah. Terus gak lama dari situ Pak D saya calling. Pas di calling itu dia bilang mobilnya trouble di alun-alun kota tersebut. Seketika saya dan Pak D saya, saudara saya berdua dengan berempat itu nyamperin Pak D saya di alun-alun, naik mobil juga. Pas setelah sampai di alun-alun tersebut, Pak D saya yang satunya lagi nih, yang di alun-alun itu diboyong sama Pak D saya naik mobil yang saya pakai itu untuk pulang duluan ke rumah. Biar saya yang anak-anak mudanya lah yang handle si mobil tersebut. Terus setelah beres mobilnya segala macem, saya bawalah pulang ke rumah Pak D saya. Di perjalanan pas pulang itu kondisinya sepi. Karena itu jam 2 malam. Sepi, di kanan itu tebing, di kiri itu jurang. Dan jalannya itu minim penerangan, Bang Fajar. Setelah itu di jalan itu memang tidak ada hal yang cukup mengganggu lah ya, kasarnya lah ya. Terus pas mau nyampe ke kabupaten tersebut, jadi kalau orang biasanya kan gapura ya. Kalau ini tuh ada pohon 2 besar, saya nggak tahu itu pohon beringin atau pohon apa, cuman dia besar dan dia tuh daunnya tuh meluk satu sama lain gini, kayak begini jadinya. Jadi mobilnya ngelewatin 2 pohon besar itu? Iya betul, ngelewatin itu. Nah sebelum ngelewatin 2 pohon besar itu saya ngeliat di sebelah kiri, di jurang itu, ada 2 orang lagi duduk. Jurang? Di pinggirnya ya, di pinggirnya. Duduk cuman, kalau kita kan biasanya ngeliat orang di pinggir-pinggir gitu kan kayak buat pacaran gitu kan, buat ya gitulah. Cuman ini posisinya dia tegak aja Bang. Tegak begini, bahunya tuh lebar, agak lebar, dan dia lurus, dua-duanya tuh bener-bener kayak sejajar gitu. Udah saya cuman kayak, ada orang ngapain lagi di pinggir jurang gitu kan. Udah saya lewat aja udah, lewat. Gak lama, sekitar 20-25 menit lah. Sampailah ke gapura pedesaannya Pak D saya ini. Setelah sampai, mobil saya ini nggak bisa jalan, Bang Fajar. Nggak bisa masuk ke dalam area perkampungan itu, pedesaan itu. Karena jadi gini, pas saya mau masuk itu gigi 1, seperti ada yang nahan. Jadi mobilnya ngeden, padahal gigi 1. Kalau normalnya kan kalau netral, ya udah jelas ngeden kan. Ini gigi 1. Dia nggak nanjak, bukan yang nanjak, nggak naik sama sekali. Setelah itu nggak lama Pak D saya nyamperin saya dari rumahnya. Itu paling jaraknya sekitar 30 atau 50 meter lah, nggak begitu jauh. Samperin, saya nggak tahu dia tiba-tiba baca doa gitu-gitulah. Terus minum air, disembur ke kap mobilnya. Habis itu bisa jalan. Bisa jalan seperti normal, saya parkir pada parkiran. Setelah diparkir, udah. Itu saya lewati malam itu tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Itu terus masuk di hari kedua. Pas di hari kedua baru nih hal-hal yang bener-bener menurut saya agak creepy terjadi di hari kedua ini. Pas di hari kedua oke, kita normal seperti biasa ngejalanin puasa segala macem. Terus pas saya sampai di rumah, pas saya di rumah ini saya denahin sedikit ya Bang Fajar rumahnya. Jadi depannya itu parkiran, rumahnya itu panjang. Dan kamar mandinya itu misah dari rumah. Jadi toiletnya itu atau kamar mandinya itu dilindunginya sama bambu-bambu. Bukan sama besi atau bukan sama apa, sama bambu-bambu. Terus di belakang toilet ini pohon-pohon bambu yang sangat-sangat rindang lah waktu itu pada masa itu. Terus udah menjalani hari seperti biasa. Pas habis buka tuh ya kita normal segala macam, cuman kejadiannya itu pas jam-jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam karena kondisi kampung itu dingin banget dan kebetulan perut saya sakit, saya mau nggak mau harus ke toilet belakang. Dan saya harus pakai sendal lah karena kan itu masih tanah merah. Jalannya mau ke toilet itu. Di toilet itu jauh ya sama rumah-rumah kiri kanan itu jauh? Kalau bisa dibilang sih lumayan jauh. Jadi penerangannya pun juga minim. Karena cuma dari rumah aja.
Terus pas saya mau ke toilet itu, saya mesti, ya kita kan kalau pada umumnya ke toilet ya udah toilet gitu kan. Kalau ini mesti prepare dulu segala macam, pakai sendal. Dan saya ke toilet, saya buang hajat di situ, saya sambil main HP. Cuman pas main HP itu, saya kayak ngedenger suara gresek-gresek dari belakang pohon bambu itu. Terus ya udah saya nggak gubris karena saya juga fokus sama HP. Setelah itu saya fokusin main HP, terus nggak lama ini makin ganggu nih, gresek-gresek di belakang. Dari belakang saya nggak berani nengok Bang Fajar. Jujur saya nggak berani nengok, cuman feeling saya udah nggak enak. Feeling udah nggak enak banget. Karena kalau gresek-gresek itu kan pasti ada sesuatu. Saya mikirnya tuh kayak, wah takutnya nih binatang buas gitu atau ular atau apa gitu kan. Udah saya selesain segala macem. Pas saya udah selesai, balik badan mau nyiram itu, saya lihat ke atas itu ada yang lagi duduk, nangkring. Ciri-cirinya cewek, rambut panjang, pakai dress putih, tapi banyak bercak tanah kuburan kayaknya, atau ya pokoknya tanah gitulah. Dan dia menyeringai, atau senyumnya tuh sampai sini Bang Fajar. Sambil ongkang-ongkang kaki, kayak gini-gini kakinya. Dan itu saya pure takut banget, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma lari aja ke dalam. Nah pas saya mau masuk ke dalam rumah, saya buka pintu, ada mbahnya saudara saya. Lagi mau ngebakar kayu untuk masak air. Karena ini masih emang tradisional banget Bang Fajar. Pas lagi ngebakar, dia posisinya nunduk gitu, Bang Fajar nunduk. Saya panggil dong, Bah, dia nggak nyaut apa-apa. Nggak nyaut yang kayak, oh ya gitu, nggak. Dah, saya ya udahlah mungkin emang jamnya kali ya, jam-jam segitu dia ngebakar-bakar kayu. Terus udah saya masuk ke dalam ruang tamu. Nah, sebelum masuk ke dalam ruang tamu itu, saya ngelewatin kamarnya mbahnya saudara saya ini. Dan kondisinya itu, mbahnya saudara saya baru bangun, Bang Fajar. By the way, mbahnya ini Mbah Putri ya, mbah cewek. Oh. Dia baru bangun. Karena saya tidak mengerti bahasa Jawa, cuman sedikit paham lah ya. Dia nanya ke saya, loh kamu dari mana? Loh Mbah bukan di belakang? Saya jawab gitu, saya tanya gitu kan. Enggak kok, Mbah baru bangun, intinya gitu. Dan saya kayak, waduh udah agak ngeblank, jadi oh ya Mbah, hati-hati ke belakang. Ada saya lanjutin tidur, kayak gitu. Terus hari ketiganya itu nggak kejadian apa-apa sih Bang. Cuman pas baru H-1 Lebaran itu menurut saya cukup terkenang lah. Gimana tuh? Jadi H-1 Lebaran itu adik sepupunya saya. Itu pengen tawakufan Al-Quran atau mau ngerangkumin pengajiannya dia. Jadi kayak ada juara 1, 2, 3 gitulah buat penghafalan Al-Quran. Malam sebelum kejadian itu, adik saya itu sedikit agak diteror Bang Fajar. Diterornya tuh tiba-tiba dia nggak bisa buka mata, dia nggak bisa gerakin badan, dan dia nangisnya kejer, tapi tidak ngeluarin air mata. Maksudnya pas lagi di mana gitu? Pas lagi di rumah. Pas lagi di rumah. Terus dalam kondisi seperti itu, akhirnya Pak D saya atau bapaknya dia itu manggil Pak Ustadz. Pak Ustadz datang, ditanya ini kenapa nih anak? Oh, intinya sih saya dengarnya itu dia nggak tahu lah kenapa lah. Tiba-tiba aja nih pas mau berangkat tawakufan itu, by the way kejadian ini malam-malam ya Bang, jam-jam abis maghrib. Tiba-tiba dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, dan matanya tuh merem terus. Cuman bibirnya kayak kayak gitu-gitu doang. Terus setelah ditanya kayak gitu sama Pak Ustadz, akhirnya Pak Ustadz seperti biasa lah baca-baca doa segala macam. Terus cipratin air gitu ya, dingin-dinginin gitu. Akhirnya bisa tuh kebuka segala macam, kakinya udah bisa gerak lagi, matanya bisa kebuka dan badannya udah bisa gerak. Dan badannya juga udah nggak panas kayak awal itu kan dia panas banget. Ternyata pas ditanya itu ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz yang ngomong, ternyata ini ada yang gangguin, ada yang nggak seneng karena prestasinya adik sepupu saya ini, karena dia peringkat 1 lah
di madrasahnya dia itu atau di TPQ-nya dia. Terus pas ditanya gitu sama Pak De saya, Pak Ustadznya ngomong ini dari orang terdekat. Dari orang terdekat, terus gak jauh dari situ katanya. Gak jauh dari situ tuh berarti saudaranya Pak De saya. Disimpulkannya sama Pak De saya itu saudaranya Pak De saya. Yang tinggal serumah? Bukan, beda rumah. Karena kan Pak Ustadz itu bilang gak jauh dari situ kan. Itu saudara Pak De saya ternyata. Pas setelah dicari tahu ternyata saudaranya emang sirik lah, lebih ke iri lah, iri. Karena anaknya tidak bisa seperti anaknya Pak De saya ini, jadi dia iri. Ngirim-ngirim gitu. Nah pas ditanya itu, adik sepupu saya, dia ngomong gini, sebelum dia berangkat ke pengajian itu, di depan rumah itu ada ular besar hitam. Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah, ngelingkerin kakinya adik saya. Itu di penglihatannya dia Bang Fajar. Oh. Terus abis itu dia bilang si ularnya itu palanya kayak gini ke mukanya dia. Kayak nyemurin sesuatu lah. Jadi pas dia ngeliat gini disembur langsung gak bisa ngebuka matanya. Jadi dari tadi kalau gue perhatiin ini saling sembur berarti ya? Iya saling sembur. Saling sembur. Cuman abis itu adik saya bilang si ular ini tuh bisa ngomong. Ngomongnya dia bilang, kamu jangan takut, saya cuma disuruh. Udah gitu doang. Nah pada kejadian malam itu, kebetulan saya sakit. Saya lagi sakit. Sakit itu cukup, bisa dibilang tuh nggak bisa bangun lah. Karena emang kecapean kayaknya segala macam. Sakit, panas. Pas satu lebaran sakit? Di Hamin. Hamin satu? Hamin satu lebaran, sakit. Sakit segala macam. Nah itu kejadiannya benar-benar kayak dua kejadian gitu Bang Fajar. Jadi adik sepupu saya diisengin, sayanya sakit. Cuman sakitnya ini mendadak. Gitu. Nggak yang kalau sakit yang panas gitu kan biasanya sebelumnya udah nggak enak badan, udah ngerasain gitu kan. Ini tiba-tiba aja sakit. Terus setelah udah selesai semuanya, adik saya udah pergi ke masjid segala macam dan keluarga-keluarga saya karena saya nggak bisa ikut, sakit, saya di rumah sendiri. Nah, pas di rumah sendiri, tiba-tiba lampu mati sekampung, Bang Fajar. Mati lampu sekampung. Nah, saya sakit, bangun pusing, Bang Fajar nggak bisa gerak. Saya panik lah, ya udah saya meremin mata aja udah. Nah, memang kondisinya itu di rumah itu saya sendirian, tapi di luar rumah. Jadi gini, posisi rumahnya itu dia begini ngadepnya. Ini pintu keluar. Ini jalanan. Di samping itu udah tanah. Di samping rumah tanah. Terus pas saya malam-malam itu sendirian, di luar tuh berisik di sebelah kanan. Di jemuran baju. Berisik apa? Berisik kayak orang-orang pada ngambilin gimana sih celana nih ditarik. Terus si gantungannya tuh kayak muter ke atas, jatuh kayak gitu-gitu loh Bang Fajar. Kayak celana lagi digantung ditarik sama kita, mental-mental gitu lah. Berisiknya kayak gitu. Terus yaudah saya nggak gubris gitu lah kayak, udah paling ibu saya gitu kan ngambil celana atau baju-baju buat besok lebaran. Nah besoknya setelah kejadian itu, saya sedikit agak memaksakan untuk sholat Id. Cuman sebelum sholat Id, sekitar jam 5:30, itu saya nyariin celana saya, Bang Fajar. Celana jeans saya. Tiba-tiba ibu saya bilang, loh kok celananya hilang katanya. Celananya hilang, tiba-tiba. Yang hilang celana jeansnya doang? Celana jeansnya aja. Itu 3 orang. Celana saya, celana adik saya yang kedua, dan celana adik saya yang ketiga. Dan celana jeansnya saudara-saudara saya itu nggak ada yang hilang. Itu anehnya di situ. Nggak ada yang hilang sama sekali. Terus after itu ya udahlah kita kayak ya udah mungkin ada yang iseng kali ya atau ada yang gimana gitu. Udah lebaran seperti biasa. Nah, Pak De saya punya saudara nih. Saudaranya itu di atas bukit rumahnya. Di atas bukit dia turunlah buat silaturahmi ke rumahnya Pak De saya.
Gak bentar, jadi tadi sholat id pakai apa? Sholat id saya pakai sarung aja, pakai gamis, kayak gitu. Maksudnya celana jeans itu dipersiapkan untuk nanti nih, after sholat id, gitu. Terus habis itu, saudaranya Pak D saya turun, silaturahmi, cuman ada sedikit-sedikit, apa ya, kayak cerita gitulah dia. Dia bilang gini, malam sebelum ada tawakufan, sebelum kejadian itu, saudaranya Pak D saya ini cerita kalau itu ada banyak kehilangan celana jeans. Ternyata bukan saya doang yang hilang celana jeansnya. Terus dilanjutin sama dia bilang, ada orang kampung sebelah ngabarin kalau celana jeansnya itu dipakai untuk pesugihan, Bang Fajar. Pesugihan celana jeans. Jadi di bukit itu memang ada, saya nggak tahu ya, lebih tepatnya itu ada lorong atau apa, atau goa gitu. Cuman dia dipakai untuk pesugihan itu, celana jeans itu. Saudaranya Pak D saya ngomong gitu. Jadi kemungkinan besar celana jeans saya itu dibawa atau diambil untuk pesugihan itu. Dan ternyata yang pas saya sakit itu saya kena dampaknya. Cuman pesugihan celana jeans ini tidak ada tumbal yang sampai memakan korban jiwa. Kayak gitu Bang Fajar. Jadi menurut dia bagaimana? Apa menurut siapa? Menurut tadi pesugihan celana jeans itu gimana jadi, konsep? Setelah itu, setelah cerita itu selesai, terus dia bukan menyimpulkan, dia menceritakan kalau celana jeansnya itu dikumpulkan di kain kafan, dijejerin, ternyata celana saya itu paling atas, atau bisa dibilang di kepala, di bagian kepala, posisi naruhnya. Jadi dia dijembrengin di bawah, ini celana jeans, dijadiin kayak mayat gitu Bang Fajar. Mayat. Lah tapi tahu itu, saudaranya tahu? Tahu karena dari tetangga kampung sebelah. Oh, isunya? Isunya bukan isu sih, emang dia real ngelihat. Jadi pas malam itu dia ngelihat di gua, bukan gua apa ya sebutannya ya, kayak semacam gua gitu, ada kayak obor-obor hidup nyala gitu. Dia ngelihat setelah mungkin after orang-orang itu bikin acara-acara di situ, ditinggalin gitu aja. Dan orang ini tuh datang ngelihat semua itu. Dan itu emang banyak Bang Fajar, celana jeansnya. Gak cuma 1 atau 2 atau 3. Nah sialnya saya, posisi celana jeans saya itu di kepalanya si bentuk mayat ini. Oke, terus gimana? Nah terus abis itu, gak lama ya saya dengar cerita itu juga takut dong kan, kayak wah anjir jadi tumbal gua gitu kan. Setelah saya tahu, wisatalah kami ke daerah Jawa Tengah juga, itu pemandian air panas. Setelah pemandian air panas, jalan itu saya jalannya agak nanjak gitulah pokoknya, jalannya naik atas, naik motor ya ini kondisinya ya. Setengah jam dari rumah Pak D saya. Dan itu udah beda kota. Iya. Di jalan itu tidak terjadi hal apa-apa. Cuman pas malam nih posisinya? Posisinya pas after lebaran tuh siang. Siang-siang jam 12 lah, abis zuhur. Jalan ke pemandian air panas itu. Udah kita senang-senang, happy. Pulang nih, sekitar jam 4 sore lah. Jam 4 sore, saya bawa motor. Sama saudara saya ini yang adik sepupu saya yang kemarin kakinya diketamu ular itu. Bareng saya berdua. Nah itu kondisi areanya itu jadi gini, sebelah kirinya sawah, sebelah kanannya tebing. Nah jalan, karena saya pengen foto-foto, pengen narsis dikit lah, saya berhentilah di pinggir sawah itu. Dan itu kondisinya nggak ada perumahan Bang Fajar, cuma ada gubuk di tengah-tengah sawah gitu doang. Cuman di tengah-tengah gitu. Habis itu saya bilang, fotoin Mas dong di sini, kata segala macam. Terus saya nggak lama setelah selesai foto, dari kejauhan tuh saya ngeliat Mas, ada orang tuh gimana ya, dia posisinya berdiri, bukan orang-orang sawah ya. Kalau orang-orang sawah kan biasanya begini kan, dia posisinya berdiri begini, cuman kepalanya itu begini-begini, tapi udah mau putus Bang Fajar. Udah mau putus, jadi itu begini, gimana ya, ini kayak bola gitu, bola di kali gitu, dia begini.
Nah terus adik sepupu saya ini nggak ngomong. Ternyata di situ pernah ada kejadian pembunuhan di situ, Bang Fajar. Pembunuhan apa? Saya nggak tahu detailnya gimana, cuman adik sepupu saya itu ngasih taunya ya pembunuhan aja di situ intinya. Perempuan. Dan tapi si adiknya itu sepupu nggak lihat? Nggak lihat dia. Karena yang lihat saya, karena di tengah-tengah kalau kita kan mikirnya petani pasti pakainya topi sawah gitu kan, topi-topi untuk orang ke sawah kan. Ini bener-bener ya udah dia berdiri dan gue palanya begini. Kayak gitu. Dan itu dari jauh memang kelihatan ada sedikit cipratan-cipratan dari dalam badannya. Udah saya pergi, saya cabut, panik juga kan. Setelah itu ngalamin hal kejadian kayak begitu, setelah sampai rumah saya cukup agak shock, bener-bener shock kayak kok niatnya ini mau liburan, mau silaturahmi kok malah jadi ngalamin rentetan kejadian-kejadian yang aneh begini. Sebelumnya di Jakarta itu saya nggak pernah ngalamin yang sampai ditampakin kayak begitu loh, Bang Fajar. Terus sepupu saya yang bisa, dia itu bilang kalau memang daerah situ tuh memang masih banyak lah hal-hal mistis kayak begitu. Terus abis itu udah ini H+2 ya, H+2 Lebaran. Saya memutuskan untuk tidur di mobil, Bang Fajar. Kenapa? Gak kebagian rendang begitu? Enggak sih, bukan nggak kebagian rendang. Saya lebih ketakut, Bang Fajar. Karena ya, yang ngambek. enggak. Habis kan. Karena yang jauh habis. Udah tidur mobil aja lah. Karena yang laki-laki itu posisinya emang disuruh tidur itu di ruang tamu. Di ruang keluarga. Cuman kondisinya saya emang nggak kuat di ubin, dingin banget. Saya mutusin buat di mobil. Sendiri? Sendiri. Di mobil saya di posisi supir. Udah. Mati nyala mobilnya? Enggak dong, cuman kita buka kaca aja dikit. Karena emang udah dingin banget itu kondisinya. Orang di bawah kaki gunung kok, kampungnya. Saya tidur tuh di situ, Bang Fajar. Tidur. Itu kayaknya sekitar jam 2 deh, Bang Fajar. Jam 2 pagi ya. Tiba-tiba dari arah bukit di atas itu ada obor. Rame. Jadi kayak dia turun dari atas gitu, Bang Fajar. Cuman turunnya nggak yang kayak fus gitu. Cuman pas ngedip dia pasti bakal maju. Ngedip, maju. Ngedip, maju. Mata kita kedip, maju dia. Kayak gitu. Nah terus saya tegesin lagi kan, saya kayak giniin. Kok nih pas kita tegesin, dia kok malah diem. Oke, pas kita lihat lagi, kita kedip sekali aja nih. Maju dia. Pas chaosnya itu dia ada di belakang mobil persis. Yang dilihat tuh kayak gimana gitu? Nah yang dilihat itu dia orang-orangnya tinggi, serba hitam, dan keranda mayatnya juga itu tutupnya itu warna hitam. Cuma saya nggak tahu ya di dalamnya itu ada apa ya. Yang pasti dia cuman berdiri begini. Itu sekitar ada 6. Nggak tahu sosok, nggak tahu manusia, tapi ada 6. Jadi pas saya perhatiin terus kayak begini, itu nggak gerak sama sekali, Bang Fajar. Nggak ada yang, kalau manusia pada umumnya kan kalau ngangkat keranda mayat dia ada yang kayak begini-begini lah atau gimana gitu kan. Dia tegak aja. Tegak, pas saya ngedip, dia udah maju ke depan, ngelewatin mobil saya. Dan by the way, jalan mau ke jalan rayanya itu seberangnya jurang. Terus pas saya perhatiin lagi, kedip lagi, dia udah maju lagi. Akhirnya dia ngelewatin si jalan raya ke jurang, Bang Fajar. Jatuh ke jurang? Gak tahu jatuh, gak tahu loncat, tapi dia udah di bawah jurang ya tiba-tiba. Jadi kalau kita kedip, dia pasti jalan. Itu saya langsung kayak kaget, pasti. Terus yang kedua, aneh juga, apa mungkin sih di sini ada yang meninggal, tapi kan jam 2. Kayaknya gak make sense deh untuk gotong keranda jam 2 pagi gitu. Apalagi sampai bawah, dan bawahnya itu bener-bener hutan aja, Bang Fajar. Terus after itu, saya lari itu? Tungguin azan aja udah di dalam mobil. Saya gak berani keluar, saya gak berani. Oh, karena takut? Takut banget, asli, gak berani. Yaudah saya diem aja di mobil. Sampai bener-bener ada suara toa masjid berkumandang, baru saya bisa tenang, saya langsung cabut, ngibrit ke dalam rumah. Dan itu saya nggak ceritain ke orang tua saya kejadian itu. Untung bukan begal spion ya. Tadi ada
serba Pesugihan celana jeans, pesugihan spion mobil bahaya juga. Enggak Bang Fajar. Jadi yang niatnya saya cuman untuk berlibur dan silaturahmi dengan keluarga, tapi tiba-tiba saya ngalamin kejadian-kejadian mistis kayak begitu. Terus after dari situ, pas paginya atau sekitar jam 9 pagi, itu saya ke atas, ke bukit untuk nyobain pemandian air-air, apa sih, mata air gitu Bang Fajar. Pas jalan sih nggak ada hal-hal apa-apa sih, nggak ada hal-hal aneh, karena kan kita lewatin hutan-hutan juga kan. Malam nih? Nggak, pagi, jam-jam 9. Jalan ke atas, udah kita mandi di atas segala macem, rame-rame nih ya sama saudara-saudara saya. Seger banget ya? Wah parah Bang Fajar, seger banget. Setelah itu, nggak kerasa sore Bang Fajar, kita lama banget di situ ternyata. Karena kan kalau misalnya kita di kota, patokan kita kan, oh azan zuhur nih, oh azan asar, gitu kan. Di sana tuh di atas itu nggak ada pemukiman yang kayak di bawah, Bang Fajar, nggak rame. Itu kita sampai nggak tahu waktu, tiba-tiba udah jam 3:30 aja, jam 4. Kayaknya kenalan sama kembang desa. Waduh, nggak juga sih Bang Fajar. Kondisi itu semua laki-laki semua lagi. Laki-laki semua. Terus after itu yaudah saudara saya ini, sepupu saya, itu bilang, ayo kita pulang yuk, udah jam segini, jam 3:30. Kenapa bisa tahu jam 3:30? Karena pakai HP. Iya. Cukup lama juga sih kita mandi di situ, emang seru banget sih Bang Fajar, adem. Setelah pulang, ngelewatin hutan itu lagi, di pohon-pohon itu Bang Fajar, itu ada yang gelantungan. Tapi ini bukan monyet ya. Kalau monyet kan kita ya tau lah dia ada buntutnya nih. Dia cuma gelantungan tapi sosoknya warnanya hitam. Hitam, saya nggak tahu apa namanya, yang pasti dia hitam. Terus dia gelantungan, gayutan. Nah saudara saya ini yang bisa kayak ngeliat hal seperti itu, dia bilang, ayo cepetan kita ke bawah. Soalnya udah jam segini. Udah itu pas banget keluar dari hutan itu, pohon terakhir nih Bang Fajar. Si makhluk itu gelayutannya di batang pohon yang di sininya. Dia begini-begini. Ngeliatin kita keluar dari hutan itu. Besar? Dibilang besar, sedang lah Bang Fajar. Kayak orang hutan gitu sih. Nggak yang gede banget, enggak. Tapi bukan coklat, hitam. Hitam. Kayak kain warna hitam. Tapi perangkainya kayak monyet, ada bulunya gitu. Kalau ada bulunya sih saya nggak terlalu merhatiin ya bulunya atau enggak. Cuman yang pasti dia mirip-mirip kayak monyet tapi tidak ada buntutnya. Dan anehnya juga kan kalau monyet warna hitam legam kayak gitu kan nggak ada Bang Fajar. Nggak ada buntutnya. Nggak ada buntutnya. Tapi matanya merah. Merahnya merah-merah. Kalau kayak batu-batu kristal gitu, Bang Fajar. Matanya batu-batu cincin lah. After keluar dari situ, saya balik lagi ke rumah. Saudara saya ini, sepupu saya, gak cerita apa-apa ke bapaknya, ke adik saya. Dia gak cerita apa-apa. Udah setelah selesai dari situ, kita normal lah kayak biasa, kita ini segala macam. Besoknya, secara tiba-tiba aja saya sakit lagi, Bang Fajar. Nah ini H+5 sebelum saya pulang ke Jakarta. Saya sakit. Setelah ketemu monyet sakit tuh? Iya kayaknya ya. Setelah ketemu hal kayak gitu saya sakit. Okay. Karena kalau kata saudara saya ya, kalau yang abis ngeliat itu biasanya emang sakit katanya. Katanya ya, ini nggak tahu bener atau enggak. Terus setelah itu saya sakit. Itu sakitnya sakit panas, terus sakit mata. Sakit ya mata gitu yang belek gitu Bang Fajar. Sakit tiba-tiba aja kayak gitu. Dan itu real yang kayak lemes aja gitu, nggak bisa bangun Bang Fajar. Bener-bener ya udah cuman rebahan doang sepanjang hari tuh di H+5 lebaran itu. Terus di H+6 kita prepare nih untuk pulang. Prepare pulang segala macem. Itu perjalanannya itu niatnya itu mau malam. Mau malam ya bukan malam sih, maksudnya kayak abis maghrib lah. Abis ba'da maghrib mau pulang, ternyata Pak Desa ini belum prepare yang kayak nyiapin mobilnya, ngecek-ngecek segala macam, itu belum disiapin. Nah, akhirnya kita pulang jam 10 malam lah. Terus pas saya pulang itu, kejadian anehnya lagi adalah, kan biasanya kalau kita pulang itu dianterin ya sama keluarga-keluarga yang ada di rumah ya, kayak dadah gitu kan. Iya. Saya pribadi ngeliat dari belakang kaca gitu. Nah pas di kumpulan keluarga itu
itu ada sosok Bang Fajar. Di belakang mereka, di belakang saudara-saudara saya itu ada sosok 2, tinggi dan tegap. Matanya merah. Kalau rambut sih dia lurus panjang. Terus giginya itu agak taring tajam gitu Bang Fajar. Itu ada 2 kayak gitu? Ada 2. Dan dada-dadanya bukan, kan kalau manusia gini ya, dia kaku gini. Terus itu kondisinya masih sakit ya Bang Fajar, masih sakit. Nah itu keluarga yang lain? Diam doang? Gak ada yang lihat dan gak ada yang tahu. Cuman saudara saya ini, yang sepupu saya ini, dia cuma diem aja ngeliatin saya tuh diem. Terus di perjalanan baru banget mau masuk ke pohon tinggi yang itu, 2 orang yang sebelumnya, yang pertama saya cerita itu, ada lagi di situ Bang Fajar. Duduk aja udah begitu, tegap. Cuman kali ini palanya gini-begini. Tapi kondisinya dia tegak, kan kalau orang lagi pengajian kan gini-gini palanya, badannya ikut air. Ini dia gini-gini aja palanya. Kayak gitu. Udah saya lewatin itu, terus pas di jalan itu saya cukup agak lemas karena masih sakit. Gak lama udah masuk nih mau perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pas perbatasan di Jawa Tengah, Jawa Barat itu, mobil saya masuk ke Jawa Barat, saya sembuh total Bang Fajar. Percaya nggak percaya, saya sembuh total, mata saya sembuh, badan saya nggak menggigil lagi, nggak kedinginan segala macam, itu sembuh total. Sehat, langsung sehat saat itu juga. Di jalan itu, di Jawa Barat itu tidak terjadi hal apa-apa sih Bang Fajar. Beberapa jam sampai rumah, saya diceritain sama Pak D saya. Ternyata dari semua rentetan kejadian itu, saya disambut kedatangan saya sama penghuni ya bahasanya, penghuni situ. Dia bilang, kemarin kamu kesini nggak apa ya, bahasanya orang Jawa tuh suwun ya, nggak permisi. Dan emang saya orangnya emang sedikit rada selengean, mau selengean kayak rebel lah, di tempat orang tuh songong lah kasarnya gitu Bang Fajar. Jadi pas saya di kampung Pak Desa itu, jadi saya di isenginnya kayak begitu, sampai sakit, sampai benar-benar ngeliat-ngeliat kayak gitu. Padahal saya nggak bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu Bang Fajar. After itu sebelumnya berarti nggak pernah ya? Nggak pernah Bang Fajar. Baru pas di situ? Baru pas di situ. Cuman after itu, dari kejadian itu, saya bisa merasakan yang kayak, oh di sini ada begini-beginian kayak gitu-gitu doang sih Bang Fajar. Ngerasain ya, bukan untuk real melihat kayak gitu. Udah itu benar-benar hilang semua di daerah Pemalang itu Pak Bang Fajar. Nah terus yang pesugihan celana jeans gimana? Nah pesugihan celana jeans itu jadi ketika saudara saya ngejelasin itu, intinya itu dia untuk kekayaan Bang Fajar. Tapi kalau orang-orang yang pesugihan-pesugihan kayak sampai makan tumbal, sampai bikin orang celaka, itu biasanya kan sampai beratus-ratus juta atau ya banyak lah hartanya. Kok ini enggak, ini cuman kayak receh-receh gitu Bang Fajar. Dia cuman mau ngambil 10 juta doang, 5 juta, kayak gitu. Saudara saya bilang. Itu yang melakukan siapa gitu? Kalau yang mau melakukan saya nggak tahu persisnya siapa. Yang pasti orang setempat itu, setempat di situ. Dan katanya juga sih itu kampung yang orang kampung situ juga. Jadi celananya hanya dibikin seperti mayat. Betul, dibikin seperti mayat. Ada kain kafannya. Kain kafan dan benar-benar ditutup-tutupin pakai tali kain kafan itu ya. Terus taruh di goa. Taruh di goa. Nah itu mereka melakukan ritual-ritual seperti itu katanya gitu. Soalnya ada bekas-bekas sesajen gitu Bang Fajar. Di celana jeansnya? Enggak, jadi celana jeansnya di sini nih. Sesajennya tuh di bagian sininya, di pinggir-pinggiran batu-batu gitu. Nah, kalau untuk di mayatnya itu cuma bunga-bunga aja sih. Ya seakan-akan celana jeansnya mayat gitu. Betul Bang Fajar. Cuman mungkin sialnya saya adalah posisi celana saya di kepalanya. Posisi kepala mayat gitu. Jadi celananya bertumpuk gitu? Bertumpuk dijejer. Jadi kalau yang kepala itu dibuntel, kalau yang badan-badannya itu dilurusin aja. Oh saya kira cuma satu celana jeans. Enggak, semua. Banyak, itu ada beberapa celana jeans. Cuman kata saudaranya Pak Desa itu yang paling parah itu emang posisi di kepala. Cuman nggak sampai meninggal ya, gitu katanya sih. Terus tapi berarti celananya rusak abis itu apa dibiarin gitu aja? Kalau itu sih yang tadi saya bilang, katanya orang kampung sebelah itu ngeliat udah dibiarin gitu aja. Mungkin sampai sekarang masih ada kayaknya.
dibiarin gitu. Tapi nggak nanya lagi sama orang itu. Kalau nanya paling cuman celananya bisa balik gitu doang sih Bapak. Kata dia apa? Celana saya. Kata orangnya apa? Kata orangnya ya nggak bisa lah, orang udah kotor sama begitu-begituan, kan kasih air-air kayak gitu-gitu lah ritualnya Bang Fajar. Gini-gini katanya sih gitu. Gak nyangkanya tuh kayak kok ada ya pesugihan sampai detail gitu ya celana jeans, dan emang di situ posisi celana jeans semua Bang Fajar. Mereknya nggak tahu, banyak pasti. Tapi ngefek nggak ke, kan tadi ada yang diambil juga celana jeansnya, ngefek nggak dia? Pas saat di kampung itu ya? Ngalamin kejadian-kejadian aneh juga nggak? Kalau diceritain sama saudara saya sih emang daerah situ emang sedikit agak creepy sih Bang Fajar. Memang kayaknya warga-warga situ udah menjadi hal yang biasa. Bukan menjadi hal-hal yang kayak kalau mungkin kampung-kampung lain kan kayak wah ini ada enggak, dia biasa aja udah mereka. Berarti tadi kayak ibu yang hilang celana jeansnya sama adek nggak ngalamin apa-apa? Enggak, jadi saya, adik saya yang kedua sama adik saya yang ketiga. Ngalamin sesuatu? Adik saya yang kedua ini enggak. Karena saya nggak tahu nih, celana jeans adik saya ini sudah diritualkan atau belum. Cuman balik lagi ke cerita sebelumnya Bang Fajar. Jadi kata Pak D saya, kalau di Jawa Tengah dan di Jawa Barat itu pasti bakal bentrok, bakal nolak satu sama lain. Kalau ada yang mau ngikut atau ada yang mau ngintilin, kayak gitu. Ini setahu Pak D saya, kayak gitu Bang Fajar. Iya ya. Akhirnya katanya trauma dan nggak mau balik lagi ke kampung. Nggak mau Bang Fajar, lebih ke ya udah cukup di situ aja sih. Lebaran ini nggak balik? Lebaran ini nggak. Karena itu juga saya diajak sih Bang Fajar sama Pak D saya, karena biasanya kita lebaran di Jakarta, tiba-tiba seneng dong diajakin lebaran ke kampung. Gitu. Pengalaman pertama dan terakhir kalinya sih itu kayaknya Bang Fajar. Iya, kayaknya kita perlu ungkap nih tentang pesugihan celana jeans ya. Boleh banget Bang Fajar. Kita lihat ritual-ritualnya gimana. Kalau kalian setuju boleh banget komen di bawah. Makasih bro, udah datang dan bercerita ya. Thank you Bang Fajar. Mending balik deh di tahun ini ke kampung. Jadi keungkap tuh tentang pesugihan celana Mungkin jeans. kalau kondisi saya yang udah rada dewasa begini kayaknya oke kali Bang Fajar ya. Kita bikin ekspedisi gitu Bang Fajar ya. Iya, gue bercanda deh. Oke, sukses selalu buat lu ya. Itu guys episode pada kali ini. Pesan gue cuma satu. Lagi libur lebaran tetap hati-hati, jangan buru-buru di jalan, jangan aneh-aneh deh, jangan senggol bacok pas lagi di jalan karena rumah menunggu kalian pulang dengan selamat. Gue Fajar Itiar, RJ5 undur diri. Ciao.